أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعدها ما بعد. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita bersama segala nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, alhamdulillah, ibu dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka majelis ta'lim ataupun majelis ilmu. Kita senantiasa berdoa dan bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam ketaatan kepadanya dan menjauhkan kita dari segala larang-larangnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang jati diri seorang muslimah. Ketika kita berbicara tentang jati diri, maka ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, siapa diri kita yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, dari mana kita berasal. Dan kemudian yang ketiga adalah kemana tempat tujuan kita, kemana arah kehidupan kita. Maka ini 3 poin ibu yang dimuliakan Allah sebagai makna dari jati diri. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan dan memaparkan 3 poin ini. Dan pada kesempatan ini ibu yang dimuliakan Allah, apa efeknya ketika seorang muslimah tidak mengetahui jati dirinya, tidak mengenal akan jati dirinya? Apa pengaruhnya ataupun efek dari tidak mengetahui jati diri tersebut? Ketika seorang muslimah tidak mengetahui dirinya, tidak mengerti jati dirinya, maka akan banyak hal-hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Ketika kita menemukan diri kita di posisi itu nantinya, maka ini tanda bahwasanya kita belum mengenal akan jati diri kita sendiri. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang nanti kita paparkan tidak terdapat pada diri kita yang menunjukkan kita itu betul-betul sudah tahu dan kenal akan jati diri kita sendiri. Baik ibu yang dimuliakan Allah, efek dari tidak mengetahui jati diri itu adalah yang pertama, muslimah akan menyerupai laki-laki. Kami ulangi ya. Ketika seorang muslimah, seorang wanita tidak mengenal akan jati dirinya dan bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri dan dari mana berasalnya dan kemana tujuan hidupnya, maka wanita itu akan menyerupai laki-laki. Seorang wanita ketika mulai dari hal yang terkecil sampai yang terbesar dalam hidupnya, berusaha dalam hidupnya, apabila sudah menyerupai laki-laki, maka dia sudah lupa jati dirinya. Saya ini siapa? Ya. Lupa akan makna itu. Sehingga jangan heran ibu yang dimuliakan Allah ketika kita melihat ada seorang perempuan yang berjalan seperti berjalannya laki-laki. Ada seorang perempuan yang suka permainan olahraga yang disenangi ataupun itu merupakan ciri khasnya laki-laki. Ada perempuan main bola? Alhamdulillah. Ya. Apalagi jenisnya? Jenis kegiatan olahraga yang itu merupakan khusus ya laki-laki dan kemudian perempuan ikut serta di dalamnya. Dia lupa akan dirinya, saya ini perempuan, saya itu wanita, bukan laki-laki. Apalagi kalau kita berbicara sudah masuk dalam pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki.
dan bahkan cara dia berdandan, cara dia berhias menyerupai laki-laki, dan bahkan mungkin cara berbicara yang menyerupai laki-laki. Ketika sudah menyerupai ini yang dimuliakan Allah, sangat dipahami bahwasanya orang tersebut sudah lupa jati diri. Bahkan kalau kita lebih ekstrim lagi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita. Ketika ada seorang wanita memposisikan dirinya sebagai pemimpin laki-laki, berarti dia sudah lupa jati dirinya. Ya, sudah keluar dari koridor-koridor yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti seorang perempuan tidak boleh menjadi pintar, silakan. Ya, seorang perempuan cerdas dibandingkan laki-laki tidak masalah, tapi ada batasannya. Ada tempat yang mana seorang perempuan kecerdasannya, kepintarannya dibutuhkan di tempat tersebut, dan tidak bisa ditempatkan di posisi laki-laki. Walaupun ada sebuah kalimat yang mengatakan emansipasi wanita. Iya, ketika kalimat ini kita keluarkan, kita sebarluaskan, bahkan termotivasi orang lain itu menjadi bisa melangkahi laki-laki, masya Allah, perempuan tersebut sudah menyalahi jati dirinya. Dalam sebuah hadis ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-mutasyabbihina min ar-rijal bin nisa'i." Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat. Siapa yang dilaknat? Orang-orang menyerupai dari jenis laki-laki menyerupai perempuan. Ya, laki-laki tapi dia menyerupai perempuan. Namanya banci. Ya. Ketika ada laki-laki yang menyerupai perempuan, gerak-geriknya, cara bicaranya, jalannya, larinya, gitu ya, bahkan kesukaannya, kegemarannya mirip dengan perempuan, berarti dia sudah menyerupai laki-laki menyerupai perempuan. Apa ancamannya? Rasulullah melaknatnya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijali. Dan juga orang-orang yang menyerupai dari perempuan menyerupai laki-laki. Ketika seorang perempuan sudah menyerupai laki-laki, disinilah yang perlu kita waspada. Ya, kita lupa akan jati diri kita sendiri. Ingat ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak membatasi perkembangan seorang wanita dia, tapi Islam mengarahkan. Ada tempatnya, ada posisinya perempuan itu harus menonjolkan dirinya. Ada seorang perempuan harus menampakkan keahlian dan skill yang dia miliki di depan yang lainnya, dan tidak di depan laki-laki. Bahkan ada seorang yang sudah menuntut ilmu yang sangat luar biasa, kemudian dia itu seorang katakanlah da'iyah, seorang ustazah hebat dari sisi keilmuan yang masya Allah, dan bahkan mungkin dari sisi gelar pendidikannya pun juga sangat tinggi. Ketika dia sudah memberikan sebuah nasihat, melontarkan sebuah wasiat-wasiat yang dia sampaikan, dan di depannya laki-laki, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Bukan tempatnya, bukan tempatnya. Walaupun mungkin laki-laki yang mendengarkan itu tidak ada yang pintar, dan perempuan itu yang lebih tinggi keilmuannya, tapi ketika dia memberikan sebuah nasihat kepada laki-laki di hadapannya, maka itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka Islam mengajarkan waro al-hijab. Ketika seorang perempuan kemudian dia ingin memberikan sebuah nasihat wasiat kepada orang lain, maka di belakang hijab ada pembatasnya. Maka silakanlah beliau memberikan wejangan, nasihat, tausiah kepada lawan jenisnya. Itu terjadi di zamannya ataupun pada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin. Beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah meninggal, para sahabat bertanya kepadanya,
Di mana mereka bertanya? Waro'an hijab, di belakang tabir, di belakang hijab. Apakah Aisyah tidak berbicara, tidak mengeluarkan suaranya? Mengeluarkan suaranya, ya, menyampaikan nasihat dengan mengeluarkan suaranya. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seorang laki-laki dan perempuan berbicara yang tidak dalam satu ruangan hanya mereka berdua, ada sebuah pembatas di antara mereka, ya, maka itu diperbolehkan. Termasuk perempuan memberikan sebuah wasiat kepada laki-laki kalau itu sangat dibutuhkan. Karena di zaman ketika Rasulullah meninggal, orang akan banyak bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah memberikan nasihat-nasihat itu kepada para sahabat dan juga sahabiah, ya, yang perempuan di zamannya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah ibu yang dimuliakan Allah, ketika seorang perempuan itu lupa akan jati dirinya, maka dia akan menyerupai laki-laki. Apalagi kalau termasuk pakaian, ya. Ketika seorang orang tua memberikan pakaian laki-laki kepada anaknya, pada anaknya perempuan, maka ini merupakan kebiasaan yang tidak baik. Dan contoh ciri pakaian laki-laki itu adalah, ya, kita semuanya sangat paham, berbeda jenis dan bentuk jahitannya. Dan bahkan mungkin bagi laki-laki agak sedikit lebih sempit pakaian dibandingkan perempuan. Ketika ada seorang wanita menggunakan pakaian yang sempit, maka ia di samping itu bentuk lekukan tubuhnya itu agak mirip dengan pakaiannya laki-laki. Termasuk seorang wanita menggunakan celana panjang, ya, alhamdulillah. Ini pemerintah mungkin tidak ada, ya. Walaupun kita seorang pegawai, walaupun kita seorang karyawati, ketika kita sebagai seorang karyawati dalam sebuah lembaga, sebuah perusahaan, maka kita harus bisa memilih. Ketika kita di perusahaan tersebut diharuskan kita menggunakan pakaian mirip dengan laki-laki, tinggal ada dua pilihan: lanjut dengan dosa, berhenti dengan penuh keberkahan. Pilih yang mana, Bu? Sulit pilihannya, ya, sulit pilihannya, ya. Syukur kalau seandainya kita kerja di sebuah lembaga yang bisa kita negosiasi, ya, diberikan sebuah kelonggaran. Yang penting gunakanlah pakaian yang rasanya tidak mengganggu aktivitas kita. Diperbolehkan kita menggunakan pakaian yang longgar dan lebar. Oh, masya Allah, hebat, lembaga yang hebat. Tapi kalau sudah ada lembaga Islam kemudian melarang, ya, karyawati yang menggunakan pakaian yang lebar dan longgar, maka perlu diperhatikan, diperbaiki aturannya. Karena ketika pakaian itu sudah menyerupai laki-laki, maka perempuan tersebut lupa akan jati dirinya. Berapa banyak perempuan, masya Allah, berjalan dengan bedanya di depan laki-laki. Apa sebabnya? Pakaiannya mirip. Pakaiannya mirip, ya. Begitu banyak perempuan yang lari, ya, dengan begitu tenangnya di depan laki-laki yang duduk di pinggir jalan karena mereka pede. Kalau saya pakai pakaian seperti laki-laki enak dan bahkan enteng untuk berlari. Kalau pakai pakaiannya yang lebar kan agak susah berlari, ya. Ada perasaan gimana sebagai seorang perempuan. Tapi begitulah Islam. Islam itu benar-benar mengangkat derajat seorang wanita. Jadi yang pertama ini yang dimuliakan Allah, ini hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwasanya Rasul melaknat seorang wanita yang menyerupai laki-laki apapun bentuknya, ya, mulai dari perbuatannya, pakaiannya, dan juga sikapnya tidak boleh menyerupai laki-laki. Bahkan juga sama sampai ke potongan rambutnya, ya. Seorang wanita itu tidak diperbolehkan dia memotong rambutnya kecuali dalam kondisi darurat yang itu menimbulkan, ya, kesusahan baginya. Sedangkan dipotong rambutnya itu pun juga ketika dipotong rambutnya jangan menyerupai laki. Nah, ada perempuan yang gundul, Bu? Ya, ya. Ketika ada perempuan yang gundul, dan gundul itu bukan karena penyakit, tapi karena keinginannya, kemudian dia pakai rambut yang palsu di atasnya, begitu, maka orang yang seperti ini adalah orang yang lupa jati dirinya. Dia tidak ingat saya ini siapa.
Ya, dan ingat, bagaimana seorang muslim yang lupa akan dirinya, tidak kenal akan dirinya, dia bisa kenal dengan Allah? Tidak akan mungkin seorang manusia yang lupa akan dirinya, dia kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah itu menciptakan dirinya zat yang mengatur segala apa yang dia inginkan. Siapa orang yang tidak kenal dengan dirinya itu? Halo? Orang gila. Ya, orang gila yang tidak kenal akan dirinya. Ketika dia lupa akan dirinya, dimanapun dia berada pun dia tidak tahu, apapun kondisi fisiknya tidak mengerti, dia tidak kenal akan Allah. Walaupun pernah viral ya di WA, ada orang gila membaca Al-Quran fasih. Apa katanya? Akalnya hilang, tapi Al-Quran di benaknya tidak hilang. Tapi dia ngerti apa tidak? Dia paham sama sekali. Hanya karena kebiasaan yang dia lakukan, akhirnya ketika dia tidak ada ingatannya, lidahnya membaca dengan mudahnya, tapi dia tidak mengerti sama sekali. Oleh karena itulah ibu yang dimuliakan Allah, ketika seorang muslim sudah lupa akan dari dirinya, kemungkinan dia kenal dengan Allah yang sangatlah sulit. Kemungkinan dia paham dengan rohnya sangatlah sulit. Peluangnya sangat sedikit sekali. Bagaimana Allah bisa memasukkan orang yang tidak kenal dengan rohnya ke dalam surganya, padahal tujuan kita adalah surga. Jadi yang pertama, efek yang muncul dan negatif yang muncul bagi seorang muslimah yang lupa akan dirinya adalah dia akan menjumpai laki-laki. Yang kedua, ketika seorang perempuan lupa akan jati dirinya, maka perempuan tersebut akan berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Ulangi, ketika perempuan lupa jati dirinya, maka dia akan berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Bagaimana berhiasnya jahiliyah? Ibu yang dimuliakan Allah, yang jelas firman Allah surah Al-Ahzab, itu jelas dalilnya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ini, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian itu berhias seperti berhiasnya yang jahiliyah yang pertama. Dimulai pertanyaan, jahiliyah pertama ini berhiasnya seperti apa? Dijelaskan di berbagai tafsir. Salah satu penjelasan Imam Al-Mujahid, Imam Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan salah satu tanda orang yang berhias jahiliyah itu adalah kana al-mar'atu takhruju tamshi baina yaday ar-rijali. Padahal tabarrujal jahiliyah. Tabarruj berhias dengan seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah itu artinya apa? Adalah seperti seorang perempuan keluar rumahnya berjalan di depan laki-laki. Ini adalah di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nanti sekarang dilihat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir penjelasan tentang surat Al-Ahzab ayat 33. Ternyata salah satu berhias jahiliyah itu ketika seorang wanita lupa akan dirinya, maka dia akan banyak dan sering keluar rumahnya dan bahkan sering berjalan di depan laki-laki. Ketika dia melihat ada laki-laki di depan ataupun di pinggir jalan misalnya, ataupun nongkrong laki-laki di suatu tempat dan dia sengaja jalan di tempat itu, walaupun mungkin hanya satu-satu jalan itu yang bisa dia tempuh, dia pun melakukan jalan di situ karena buru-buru puasa. Tapi ingat, siapa yang biasakan diri seorang wanita kemudian berjalan di depan laki-laki, maka itu salah satu makna dari berhiasnya orang jahiliyah dulu. Kira-kira ibu mungkin nggak keluar rumah mencari jalan yang tidak ada laki-lakinya? Halo? Mungkin apa tidak? Ibu mau ke pasar, tak ke pasar atau bagi yang sekolah gitu, yang mahasiswi mau kuliah. Mungkin nggak ada jalan khusus perempuan?
Ada apa tidak? Tidak ada. Ya. Kalau nggak seandainya ada dalam khusus perempuan, insya Allah selamat sudah. Ya. Tidak perlu kita bahas, insya Allah dialirkan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah, bahwasanya perempuan itu tidak berhias dengan berhiasnya orang jahiliyah. Tapi karena tidak adanya ya jalan yang dipisah laki-laki dan perempuan, minimal kita seorang wanita yang berjalan, janganlah kita sengaja berjalan di tempat yang di situ ada laki-lakinya. Kalau seandainya kita bisa menghindarlah. Ya, kalau kita misalnya bisa tidak melewati tempat atau satu jalan yang di situ banyak laki-lakinya, maka kita jangan lewat sana. Kadang-kadang yang namanya wanita atau laki-laki kan ketika kuliah kan beda, sengaja lewat depan kosnya laki-laki, atau sebaliknya, ya laki-laki sengaja lewat di kosnya perempuan. Ada jalan yang lain banyak, ya. Ada sebuah perasaan ya merasa diperhatikan, jalannya dengan lama-lama ada muncul ya. Nah, ini kan diperhatikan nantinya. Ketika seorang wanita sudah terbiasa demikian, maka dia lupa dirinya, saya ini wanita, pusat perhatian semua orang. Siapapun laki-lakinya ketika melihat perempuan sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan yang lalu, perempuan itu dia paling banyak dihiasi oleh syaitan. Betul ya, syaitan. Ya, di depannya ada syaitan, di belakangnya ada syaitan. Ketika itu melihat ke orang laki-laki dengan mukanya, syaitan itu menghiasi. Ya, walaupun tidak dipoles tubuhnya atau mukanya dengan hiasan yang indah, ketika berbicara kepada laki-laki tetap perempuan itu menarik. Ketika dia belakangnya hanya punggungnya saja yang dilihat oleh laki-laki pun juga menarik. Itulah perempuan. Ya, oleh karena itu janganlah coba perempuan terbiasa jalan melewati laki-laki. Itulah bahayanya. Ketika seorang wanita bekerja di sebuah tempat, di sana ada ikhtilaf, bercampurnya laki-laki dengan perempuan, apalagi di sebuah ruangan yang hanya dibedakan satu jalur jalan. Ini meja laki-laki, sebelahnya meja perempuan, ataupun ini meja laki-laki, depannya meja perempuan, ataupun di belakangnya perempuan. Bagaimana tidak akan muncul segala macam kemaksiatan di dalam tempat pekerjaan? Dan ini merupakan sebuah kesalahan. Oleh karena itu Nabi Islam mengajarkan, janganlah kita yang bercampur baur dengan lawan jenis kita. Kalau seandainya di situ ada sebuah tempat kerja laki-laki dan perempuan, dikasih jarak antara kantor wanita dengan kantor laki-laki. Kalau saling boleh kita beri, kasih sekat. Kalau tidak bisa ruangannya dipisah, kasih sekat yang tinggi, yang tertutup, tidak ada akses bagi mereka untuk yang duduk bersama ataupun bersama berdua. Ya, apa sebabnya itu yang dimuliakan Allah? Tidak akan untuk kemungkinan akan terjadi, ya, salah satu karyawati dengan karyawan hanya mereka berdua dalam satu ruangan. Ketika terjadi laki-laki sendirian, perempuan sendirian dalam satu ruangan, yang ketiga siapa? Syaitan. Ya, jangan kita katakan iman saya kuat, ustaz belum tentu. Ya, saya kan ustaz belum tentu. Ya, syaitan itu juga syaitan yang menggoda juga ustaz juga, kan gitu ya. Sangat besar juga godaan. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu kita pahami. Ya, bagi seorang perempuan ketika dia lupa dari dirinya, maka dia berhias dengan berhiasnya orang-orang terdahulu jahiliyah. Ya. Kemudian selanjutnya ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ada lagi dalam penjelasan Imam Qatadah rahimahullah terkait dengan hadis dia berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah. Apa kata beliau rahimahullah? Wa kana lahunna masyiyatan tuksiru wa tughammis. Ya. Tuksiru wa taghammus fanahallahu an dzalika. Ya. Di dalam kalimat ini mengatakan tafsir At-Tabari dan juga tafsir Mukathir. Bagi seorang wanita ataupun perempuan
ketika dia berhias seperti berhias jahiliyah adalah cirinya ataupun tandanya mereka berjalan di depan laki-laki bergaya dan bercandaria di depan laki-laki tersebut, maka itu namanya tabarruj, ya, namanya berhias seperti berhiasnya jahiliyah. Seorang wanita berjalan di depan laki-laki kemudian sengaja tertawa-tawa, bercandaria, bergaya, sengaja jalannya lenggak-lenggokkan gitu ya. Bahkan kalau seandainya sandalnya sepatunya bersuara, sengaja dikeraskan suara sandalnya. Ya, ketika orang seperti ini, maka itu disebut dengan tabarruj, berhiasnya seperti orang jahiliyah. Ingat ibu, orang jahiliyah dahulu mereka itu punya gelang kaki. Kalau kita kan cuma tangannya dia punya gelang ya. Iya, kalau orang dulu kakinya ada gelangnya. Iya, ada memerincinya, suaranya. Maka ketika perempuan jalan terdengar suara, oh kalau suara ini perempuan yang berjalan, ya, sehingga ya perempuan yang mendekati itu berjalan depan laki-laki sengaja direntangkan kakinya supaya terdengar yang jalan itu adalah perempuan. Itu namanya tabarruj, ya, berhias. Ini pengertian tabarruj menurut ya Imam Qatadah. Bahkan juga ibu yang dimuliakan Allah, jika di hadis yang lain ataupun kalimat yang lain, hadis kalimat salah seorang al-mufassir Muqatil bin Hayyan, ini juga terdapat di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, dijelaskan perempuan yang termasuk berhias dengan secara jahiliyah adalah wanita yang mengenakan kerudung di kepalanya namun tidak melilitkannya dengan baik agar menutupi perhiasan kalungnya, antingnya dan lehernya, sehingga tampaklah semua itu. Inilah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Perempuan yang pakai jilbab tapi jilbabnya tidak tertutup semua, rambutnya masih kelihatan, ya kadang-kadang cuma dilipat ke punggungnya ya sengaja kelihatan lehernya ataupun juga kalungnya. Apalagi sekarang ini ada kalau di sebuah lembaga instansi, ya perempuan boleh pakai jilbab tapi jilbabnya dimasukkan ke kerahnya, ya ada nggak bu? Ya ada ibu yang polwan di sini, yang polwan ada, ya biasa jilbab yang polwan seperti itu, ya boleh polwan pakai jilbab tapi jilbabnya dimasukkan ke lehernya, kerah bajunya keluar, ya. Di dalam kalimat ini, di penjelasan tafsir yang berkata menjelaskan itu bagian dari tabarruj jahiliyah. Dia berhiasnya orang-orang jahiliyah, ya. Maka ketika ada orang-orang yang berhias seperti ini, Bu, maka orang tersebut sudah lupa akan jati dirinya. Itu yang pakai jilbab loh, Bu. Apalagi yang tidak pakai jilbab. Orang yang tidak menutup auratnya, bahkan tidak menutup rambutnya, bahkan tidak menggunakan jilbab di tubuhnya, ia terbuka auratnya, ini benar-benar sudah yakin dia lupa akan jati dirinya. Oleh karena itulah yang dimuliakan Allah, walaupun mungkin kita banyak melihat orang-orang yang tidak menutup auratnya banyak yang sopan, betul tidak? Kalau ibu kurang percaya, silakan ibu main ke perbankan. Ya, begitu banyak orang yang tidak pakai jilbab, kita datang saja, dia langsung disambung. Bagaimana ibu? Bapak pertinanya silakan duduk. Luar biasa. Sopan ya. Dan itu luar biasa. Nampak bahwasanya orang tersebut memiliki akhlak yang baik, tapi sesungguhnya di hatinya beliau tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Karena auratnya dia buka dan dia perlihatkan kepada orang lain, dia lupa akan jati dirinya. Apakah senang hidupnya itu? Kelihatannya, tapi ketika dia di rumahnya, maka dialah yang dipaham tentang kehidupannya. Tidak ada ketenangan sama sekali. Siapapun yang hidup dengan kemaksiatan, maka tidak akan pernah ada ketenangan dalam hidupnya. Barang siapa yang mengatakan dengan kemaksiatan hidup akan tenang, maka pastikan orang tersebut benar-benar sudah tidak beriman di dalam hatinya. Makanya dikatakan ibu, kalau ingin kita tenang hidupnya ada dua cara. Tinggal pilih. Yang pertama menjadi orang yang solehah, yang kedua menjadi orang yang kafir. Ya, benar-benar kafir, ya.
Maka orang-orang yang berkufur kepada Allah jangan tanggung. Kalau tanggung susah tuh, ya, akan sulit. Ketika dia bermaksiat mikirnya kepada Allah, ya, itu dosa takut. Tapi ketika dia benar-benar kafir, tidak pernah ada rasa takut, bermaksiat dia akan santai saja. Dan bahkan Allah berikan rezekinya, nikmat yang sangat banyak di dunia untuknya, dan nanti di akhirat tidak akan ada lagi jatah baginya. Maka kita diberikan pilihan dengan akal kita. Pilih hidup yang mana? Hidup dengan salihah, dengan apa yang sudah Allah takdirkan, atau hidup yang bahagia penuh dengan melimpah harta, tapi di dunia saja, akhiratnya akan Allah masukkan ke dalam neraka. Silakan pilih. Allah tidak memaksa. Ya, oleh karena itu dari itu yang diberitakan yang kedua ini, ya, ketika seorang wanita lupa jati dirinya, maka dia akan sering berhias. Minimal berhiasnya adalah dia berjalan dengan laki-laki, auratnya tidak tertutup sempurna, apalagi lebih dibandingkan itu, maka orang yang betul-betul sudah membuka semuanya, maka orang tersebut sudah hilang jati dirinya sebagai seorang muslim, seorang wanita, ataupun apalagi seorang muslimah. Kemana-mana pasti berhias, ya, akan menghias dirinya, dipoles dirinya supaya orang lain perhatian kepada dirinya. Ketika orang lain sudah perhatian kepada dirinya, itu kemaksiatan akan banyak datang kepada dirinya. Oleh karena itulah seorang wanita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, berdiamlah di rumahnya, ketika dia keluar rumah janganlah berhias, ya. Janganlah dipoles, datang seadanya, ya. Oh, saat kalau kita datang seadanya, cahawanya kelihatan, oh nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, gitu ya. Daripada ditutup jerawatnya dengan bedak tebalnya 1 senti, gitu ya. Iya, dan itu berhias, ya, akan mengundang perhatian orang lain kepada kita. Tampillah apa adanya ketika kita di luar rumah kita, tidak perlu kita berhias. Kalau ingin berhias, berhiaslah di rumah kita untuk keluarga kita dan untuk suami kita. Nah, ini yang ketiga yang paling banyak. Yang paling banyak yang ketiga, yaitu ketika seorang perempuan lupa akan jati dirinya, dia akan banyak mengatur suaminya. Apa Bu? Apabila seorang wanita lupa jati dirinya, Bu, maka dia akan suka dan senang mengatur suaminya. Siapa istri siapa, perempuan mana yang tidak senang itu? Dia punya suami yang mudah diperintah dan mudah diatur. Mas, tolong pel lantainya, langsung siap. Ya. Mas, tolong cuci piringnya, langsung cuci piringnya. Ya. Mas, tolong setrika, langsung setrika. Istri mana yang tak senang? Ibu senang nggak punya suami demikian? Ya, tidak ada seorang wanita, seorang istri yang tidak senang ketika punya suami gampang dan mudah diatur. Semua yang diperintahkan oleh istrinya, dia langsung berjalan. Padahal ketika itu dilakukan ibu, dia sudah lupa akan jati diri, saya ini siapa. Ya. Ketika dia mengatur, jangankan mengatur pekerjaan atau menyuruh suami, mengatur pekerjaan suami saja. Ya, Mas, kalau kerja bagusnya pakaiannya ini, gitu ya. Kan biasanya perempuan demikian ya, melihat suaminya keluar dengan kelihatan rapi, bagus, itu kan senang. Ya, namanya laki-laki itu kan simple, ya. Ketika dia lemari mana yang paling gampang itu dipakai, betul apa tidak? Iya, walaupun baju itu terus gitu ya, itu yang paling mudah diambil, ya. Tapi bagi istri, kepengen suami gonta-ganti. Iya, pagi bajunya warna hijau, sore warna merah, gitu. Besok ubah lagi, sehingga banyak biasanya. Ketika istri membuat seperti itu saja, suaminya tidak menyenanginya, tidak menyukainya, maka istri tidak boleh memaksakannya. Jangankan mengatur yang lain, apalagi menyuruh. Ya. Oleh karena itulah banyak yang hancur di rumah tangga karena istri lupa akan jati dirinya, selalu mengatur suaminya. Bahkan ada seorang wanita, seorang perempuan yang kadang-kadang bangga, ya, bangga punya suami gampang diatur oleh dirinya. Ketika ada seorang istri itu cerita kepada yang lain dan dia mengatur suaminya, pahami bahwasanya perempuan itu tidak mengerti ketika dalam menghargai suaminya. Ya,
tidak punya akhlak di dalam menghormati suaminya, walaupun suaminya manut-manut saja, ya, itu suatu tanda bahwa istrinya tidak mengerti menghargai seorang wanita. Pantaskah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya wanita itu paling banyak masuk neraka? Salah satu sebabnya adalah ini. Ketika seorang wanita tidak tahu jadi dirinya, dia kemudian mengatur suaminya, bahkan mohon maaf, dia suaranya lebih tinggi dibandingkan suaminya. Dan suaminya akan berkumpul dengan sebuah komunitas namanya suami atau istri. Ada nggak itu? Ya, saking bingungnya suaminya akhirnya buat sebuah komunitas bergabung dengan sebuah komunitas suami atau istri. Ya, dia lebih nyaman di luar rumahnya dibandingkan dalam rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya sudah terbayang olehnya, nanti saya buka pintu rumah saya pasti ada perintah 1, perintah 2, perintah 3. Ya, daripada saya dapat perintah pulang ke rumah saya, mendingan saya tidak pulang, main di rumah yang lain. Ya, teman-temannya nongkrong di mana, pulang nanti kalau istrinya sudah mulai ngantuk dan tidur. Ya, pulang kan enak, tidak ada perintah. Yang itu terjadi ketika ada seorang wanita seperti ini, maka hati-hatilah yang wanita tersebut sudah lupa akan dirinya. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu ya ayat yang mengatakan bahwasanya ya apabila seorang laki-laki itu takut akan nususnya, ya, nusus seorang wanita, nusuk adalah keingkaran seorang wanita. Ketika seorang wanita kemudian dia itu sudah memunculkan rasa kepedeannya, bisa melakukan sendiri, punya penghasilan sendiri, ya, dan kemudian tidak menghargai suaminya, muncullah pembangkangan ke suaminya. Ketika seorang laki-laki takut terjadi pada istrinya ataupun menemukan istrinya seperti ini, wahjuruhunna, ya, asingkan istrinya ataupun jangan berdekatan dengan suaminya, tidur pisah kamar, ya, pisah ranjang, ya, jarang berkomunikasi dengannya. Itu apabila kita seorang laki-laki menemukan seorang perempuan, ada perempuan yang tidak mengikuti, ya, ketaatan kepada suaminya. Salah satu caranya adalah ia pisah ranjanglah ataupun menjauh dari istrinya. Dan itu ada proses. Seorang laki-laki dan perempuan, suami istri itu ibu, dia boleh tidak bersapaan selama berapa hari itu? 3 hari. Jangankan suami istri, orang lain saja dia tidak ada hubungan dengan kita, dia tidak boleh melebihi dari 3 hari tidak sama. Nah, ketika dengan suami dan istri jangan sampai melebihi 3 hari. Ketika terjadi perselisihan, pertengkaran, keributan antara seorang suami dan istri, ya, maka yang paling afdal adalah yang mengawali mendekatkan dirinya kepada pasangannya, ya, sebelum melewati 3 hari. Jangan sampai kita merasakan kalau saya Ustaz yang mengalah rasanya hina sekali diri saya, ya. Maka jangan hilangkan itu, ya, baik suami ataupun istri, jangan sampai melebihi dari 3 hari. Ributnya ataupun tidak atau berselisihnya suami dan istri dalam rumah tangga itu satu hal yang biasa, karena tidak mungkin, ya, antara dua jenis yang berbeda disatukan dalam rumah yang sama kemudian damai-damai saja, itu nggak ada cerita, betul ya? Nggak ada cerita, ya. Kalau seandainya ibu dengan suami ini nggak pernah ribut, ya, itu belum ada kamusnya, ya, mesti ada ribut, walaupun itu sekali ataupun 2 kali, ada yang nggak tegangan tinggi ataupun ada yang tidak begitu, gitu. Ada keributan di dalamnya. Apa sebabnya? Itulah bumbunya rumah tangga. Ketika disikapi dengan baik, disikapi dengan dewasa, dengan lapang dada, itu akan menimbulkan rasa cinta yang tumbuh setelahnya melebihi dari sebelumnya. Tapi kalau tidak ada perselisihan, damai-damai saja, itu tidak ada tantangan rumah tangga. Tapi jangan ribut terus. Jangan selalu ada masalah, ya. Oleh karena itulah sebagai wanita janganlah kita coba-coba mengatur, ya, suami. Apapun alasannya,
Karena wanita itu posisinya adalah dia di bawahnya suami yang taat dan patuh kepada suaminya, mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya selama tidak mengarah kepada yang tidak Allah ridhoi. Selama tidak mengarah kepada kemungkaran, seorang istri harus mengikutinya. Karena surganya seorang istri itu berada di tangan suami. Ridhonya suami itu adalah ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah bagi seorang istri harus ridho suami. Ketika seorang wanita kemudian dia meninggal dan suaminya ridho dengan istrinya, ya, dan bahkan merasa kehilangan dengan istrinya, saking cintanya dengan istrinya, dan pengorbanan bahkan semua upaya dan segala pengorbanan yang diberikan istrinya sangat bernilai bagi suaminya. Ingat ibu, itulah nanti yang masukkan diri seorang istri ke dalam surga Allah karena suaminya ridho. Tapi ketika seorang suami meninggal istrinya, kemudian suaminya mengucapkan sebuah kalimat alhamdulillah, bebas, ya, kalau ada kalimat ini berarti suaminya tidak ridho dengan istrinya. Oleh karena itulah Rasulullah ketika meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Ketika punya istri berikutnya, nama Khadijah tidak pernah dia lupakan. Selalu ingat Khadijah, ya. Apa sebabnya? Karena beliau sangat cinta dan ridho dengan Khadijah. Bahkan apa kebaikan yang pernah dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha selama hidupnya dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking dia ridhonya dengan Khadijah. Istri yang mana yang bisa mampu seperti itu ibu, menjadi orang yang paling kaya kemudian mengingatkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ketiga ini jangan sampai mengatur suami, ya. Kemudian yang keempat ibu, seorang wanita ketika lupa akan dirinya adalah tidak penyayang dan lisannya kasar. Seorang wanita, ya, ketika sifat penyayangnya sudah hilang dan lisannya kasar, maka ini tanda perempuan tersebut sudah lupa akan jati dirinya. Karena yang namanya wanita itu lembut. Dimanapun di dunia ini yang namanya perempuan, maka ciri khasnya adalah kelembutannya. Berbicaranya pun juga lembut, ya, ataupun juga tindak tanduknya juga penuh dengan kelembutan, kasih sayangnya melebihi dengan yang lain, maka itulah wanita. Ketika ya sifat-sifat kasih sayang ini hilang dari seorang wanita, maka dia sudah tidak punya jati diri sama sekali. Termasuk pula ketika lisannya kasar. Seorang wanita ketika lisannya sudah mulai kasar ini berbahaya, ya. Walaupun mohon maaf, mungkin peluang yang paling besar wanita berlisan kasar itu banyak. Betul apa tidak? Hah? Saya ulangi ya pernyataannya. Peluang seorang wanita berlisan kasar itu lebih besar dibandingkan laki-laki. Apa sebabnya? Karena pertama kosakatanya wanita lebih banyak. Yang kedua, perempuan ketika berbicara susah ngeremnya. Kita baik dahulu. Iya. Nggak tahu apa sebabnya kok susah ngeremnya kalau wanita sudah berbicara, ya. Apalagi kalau seandainya dia berbicara dalam kondisi emosi, oh masya Allah, itu semuanya keluar dari A sampai Z, itu keluar, ya. Disuruh berhenti susah kita untuk menyela omongan seorang wanita yang sedang emosi, maka sulit sekali. Nah, ketika ada seorang wanita yang seperti ini berlisan kasar, ya. Ini tentu kembali kepada kebiasaan, ya. Kembali kepada kebiasaan masing-masing. Walaupun tidak semua wanita seperti itu, tapi ketika kebiasaan wanita itu terbiasa mengucapkan ucapan kasar, maka lisannya ke siapapun dia sangat menusuk hati orang yang mendengarkannya. Apabila sudah seperti ini, dia lupa jati dirinya. Karena wanita itu penuh dengan kelembutan. Kalau orang Cilacap ataupun orang Jawa mengatakan putri Solo lah, gitu ya. Iya, putri Solo katanya kan ngomongnya lembut, ya. Nah, begitulah seorang wanita seharusnya. Karena Rasulullah SAW bersabda itu, ya, dalam hadisnya, apa kata Rasulullah SAW? Wa nisa'ukum min ahlil jannah.
perempuan-perempuan kalian yang termasuk penghuni surga itu adalah pertama al-wadud, yang sering kita sampaikan. Al-wadud itu adalah wanita yang punya rasa kasih sayang yang sangat tinggi. Ketika wanita sudah punya rasa kasih sayang, berarti dia punya jati diri, dia mengerti saya wanita, ya. Oleh karena itulah ibu, ya, orang Jawa biasanya kan lebih banyak lembut, ya. Tapi kalau orang Sumatera agak sedikit keras, ya, ya. Ada yang Sumatera sendiri? Ya, karena saya orang Sumatera Barat, ya, itu banyak wanita-wanita yang, ya, agak sedikit nadanya keras, tapi bukan kerasnya dalam rangka dia marah, benci, tidak, karena terlalu kebiasaan, ya, kebiasaan di lingkungan, ya, agak sedikit keras. Apakah karena tempatnya banyak gunungnya mungkin, Bu, ya, sehingga ngomongnya agak keras supaya terdengar, ya, wallahu a'lam, ya. Tapi yang jelas adalah ini kembali kepada kebiasaan. Al-wadud, rasa kasih sayang ini, Bu, Masya Allah, ini yang dimiliki oleh seorang wanita. Dan wanita yang menghuni surga itu salah satunya adalah punya, ya, rasa kasih sayang yang tinggi di dalam dirinya. Sehingga untuk mendidik anaknya khususnya dalam rumah tangga, seorang ibu itu harus lebih pintar dibandingkan bapaknya. Dan seorang ibu itu lebih disenangi oleh anaknya dibandingkan bapaknya karena penuh dengan kelembutan. Kalau seorang bapak mengajarkan anaknya, paling sabarnya 2 kalimat, ya, 2 kali disampaikan, anaknya tidak juga mengerti, langsung tangannya mulai main, ya, mungkin telinganya yang dicewel, yang mungkin ditepuk atau ditampar, gitu, ya. Tapi kalau perempuan masih, ya, masih melus dada, masih bisa, ya, itulah wanita. Tapi kalau wanita sudah seperti laki-laki, belum sempat dia mengajarkan 2-3 kali kepada anaknya sudah main tangan, perlu dipertanyakan kasih sayang seorang wanita, ya, kepada anaknya. Biasanya anak itu lebih dekat dengan ibunya. Ketika ibunya kok lebih kasar ataupun lebih judes, maka anaknya lebih cenderung sayang kepada bapaknya. Ketika kok anaknya lebih senang dengan bapaknya, timbullah pertanyaan, ada apa dalam diri saya? Ya, ya, ada apa dalam diri saya? Kok semua anak saya milih bapaknya? Ada apa pada diri saya? Perlu ada sebuah pertanyaan bagi seorang istri ataupun seorang ibu, ya. Jadi al-wadud, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam rangka seorang perempuan itu tidak kasar adalah seorang perempuan tersebut memiliki al-ma'ruf, ya, memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Karena perempuan itu harus sabar, kesabarannya lebih tinggi dibandingkan suaminya, dibandingkan laki-laki. Sehingga di kesabaran itulah ibu, seorang wanita lebih banyak dihargai di lingkungan dibandingkan yang lain, ya. Oleh karena itulah seorang wanita akan paham akan dirinya, dia lebih banyak mengalah. Dan ingat, orang yang banyak mengalah itu ibu, ya, doanya paling banyak dikabulkan. Betul tidak? Percaya apa tidak? Iya. Ada orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang tersakiti, maka doanya itu makbul. Tidak ada penghalang antara Allah dan orang yang berdoa, apalagi yang berdoa itu adalah orang yang terzalimi. Ketika seorang wanita kemudian terzalimi dan dia sabar, kemudian dia berdoa ketika terzalimi tersebut, Masya Allah, doanya makbul. Allah akan mengabulkan doanya, ya. Maka tidak akan mungkin itu seorang wanita yang kasar kemudian bisa memiliki sifat sabar. Itu sedikit kemungkinan, ya. Apabila ada seorang wanita yang sudah kasar bawaannya, maka sulit baginya untuk bersabar. Jangankan lisannya yang lembut, tangan pun bisa main. Kalau seandainya ada wanita yang memiliki sifat yang kasar, maka itu kembali kepada kepribadian masing-masing, karakter lingkungannya masing-masing, dan juga karakter di keluarganya ketika membesarkan dirinya. Apakah penuh dengan kekerasan, apakah penuh dengan, ya, lisan yang kasar di dalamnya. Apabila ia wajar dan pantas, dia tumbuh berkembang menjadi seorang wanita yang kasar ataupun yang tidak sabar. Kemudian yang terakhir, ibu yang dimuliakan Allah, ya, yang terakhir adalah ketika seorang wanita lupa akan jati dirinya,
maka wanita tersebut akan melupakan kewajibannya dalam rumah tangganya. Ketika seorang wanita sudah lupa jati dirinya, maka dia akan melupakan kewajiban rumah tangganya. Oleh karena itulah ibu yang dimuliakan Allah, seorang wanita itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna, berdiamlah kalian wahai wanita di dalam rumah kalian. Apa sebabnya? Kewajiban yang paling tinggi pahalanya ada di rumah kalian, kata Allah. Ketika seorang wanita sudah meninggalkan rumahnya, maka ada kewajiban yang paling afdal yang dia tinggalkan. Ketika itu tidak direstui dan tidak diridhoi oleh suaminya, maka seorang wanita itu selama dia di luar termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal ketika seorang suami istri ataupun satu keluarga istrinya dibiarkan kerja, di awal perjalanan kehidupan itu biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah ada terjadi sebuah masalah, maka itu akan muncullah masalah dari situ. Ya, kamu tak pernah mengurusi rumah tanggamu, kamu sering keluar, kamu sering itu dan seterusnya. Muncullah di situ. Ya, maka ketika ini muncul ibu, ya biasanya munculnya bukan di awal, terakhir ditumpuk, kemudian muncullah. Ya. Jangankan seorang wanita meninggalkan kewajibannya kemudian dia bekerja di luar, seorang wanita ibu rumah tangga saja yang tidak melakukan pekerjaan rumah tangga, bagi seorang suami itu sudah suatu kesalahan yang besar. Makanya tidak ada alasan bagi seorang wanita tidak bisa memasak. Ya, tidak ada alasan bagi seorang wanita tidak bisa mencuci. Tidak selamanya mesin cuci itu bagus. Ya. Ketika listrik mati nggak bisa kepakai, ya. Ketika dia rusak mungkin nggak sempat diperbaiki, uang belum ada untuk membelinya, maka butuh dia mencucinya. Jangan sampai pula wanita mengatakan, maaf suamiku, tangan saya sensitif, ya. Nyuci sedikit kata-kata, luar biasa. Itu nanti akan awal masalah muncul nanti. Sekarang suaminya pas pertama karena pengantin baru, oh nggak apa-apa, nanti nyuci saya. Ya kalau sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ya. Suami setiap hari nyuci, apakah bisa bertahan? Tidak bisa bertahan. Ya, maka ada kewajiban rumah tangga yang harus dilakukan oleh seorang istri, seorang wanita. Ketika dia lupa jati diri ini, maka dia akan hilang kenyamanan rumah tangga. Dan itu banyak terjadi dalam rumah tangga kita sekarang ini. Ingat ibu, kita menyekolahkan anak wanita kita bukan untuk bekerja, ya. Kita sekolahkan anak kita tinggi sampai gelarnya doktor dan profesor bukan untuk bekerja di luar rumahnya, tapi buatlah pekerjaan dalam rumahnya supaya bisa mendidik dan bina keluarganya dan juga mengatur semua urusan keluarganya. Biarlah suaminya yang keluar, biarlah suaminya yang mencari rezeki. Istrinya walaupun istri yang hebat, titelnya sangat tinggi, gunakan keilmuannya mengatur rumah tangganya. Dia seorang ahli manajemen, bisa mengatur sebuah lembaga yang sangat besar, maka aturlah manajemen rumah tangganya sendiri. Dia mampu seorang arsitek membuat bangunan yang sangat luar biasa di luar sana, bangunlah rumah tangganya dengan keahlian arsiteknya. Dia seorang dokter, jangan hanya mengobati orang di luar saja, perhatikan anak di rumahnya yang harus yang harus perhatikan 24 jam. Ada dokter yang ketika sakit anaknya panik. Kalau orang lain yang sakit, luar biasa cepat sekali. Ngerti langsung terbayang obatnya ini. Ketika anaknya sakit bingung. Ada apa tidak? Banyak. Ya, anak yang kedokterannya. Ya, untuk apa kita belajar kedokteran kalau hanya untuk orang lain? Untuk keluarga. Kita seorang perawat, apalagi seorang bidan. Ya, kita ahli dalam bidan kita. Coba bisakah kita melahirkan sendiri tanpa pertolongan orang lain? Ya, gunakan keahlian kita kalau memang kita bisa. Ya, latih suami kita untuk bisa dia menjaga persalinan istri yang hebat gitu. Walaupun sulit ya. Jangan sampai istri kita perginya ke dokter laki-laki ya. Ibu ya yang tua sudah lewat lagi ya. Sudah lewat yang udah muda ya.
Ya, jangan kita merasa senang ketika periksa kandungan kehamilan kita ke dokter laki-laki, apalagi sudah ada dokter wanita spesialis kandungan. Ya, walaupun dokternya mungkin menurut kita tidak bagus, tidak sopan, tidak santun, harus ke dokter wanita, jangan ke dokter laki-laki. Ya, ini khusus bagi perempuan, kecuali tidak ada lagi yang lain itu di luar kemampuan kita. Ya, belum ada dokter perempuan, silakan kepada yang laki-laki. Nah, ini yang dimiliki Allah. Ada berapa hal efek yang akan muncul ketika seorang wanita lupa akan dari dirinya. Yang paling terakhir adalah melupakan kewajiban-kewajiban rumah tangganya, yaitu nantinya akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita itu juga pemimpin. Kapan dia menjadi pemimpin? Ketika suaminya tidak ada di rumahnya, maka wanita itu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Akan dipertanyakan tentang keluarga yang dia pimpin. Suami dari pagi sampai sore dia di luar. Selama pagi sampai sore itu seorang istri apa yang dilakukan untuk anak-anaknya itu akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini review yang dimiliki Allah pada pertemuan yang kedua pada kesempatan ini. Kami saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua, ibu-ibu semuanya menjadi muslim dan muslimah yang tahu akan jati diri kita, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki. Ada waktu kita beberapa menit Ibu, kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan tema kita ataupun di luar tema kita, dipersilakan. Kalau ada, oh ya, yang keras suaranya ya. Jadi kita ke masjid ataupun nyiram bunga, ke warung gitu ya. Itu kan juga kadang-kadang melewati laki-laki itu bagaimana gitu ya. Baik ibu yang dimuliakan Allah, ya sebagaimana yang disampaikan tadi, tidak mungkin kita itu tidak melewati laki-laki karena jalannya tidak bisa dipisah laki-laki dengan perempuan. Lantas bagaimana caranya? Pertama, apabila ada jalan yang lain yang ditempuh yang tidak ada laki-lakinya, tempuhlah. Yang kedua, kalau terpaksa kita melewati di situ ada laki-laki, maka berjalanlah seperti wanita biasa yang tidak dipoles dirinya, yang tidak berhias di dalam tubuhnya, dan dia berjalan seperti biasa. Jangan lenggak-lenggokkan jalannya, dan juga jangan terbahak-bahak ketawanya sambil minta sampai kaki sendiri gitu ya. Jangan. Artinya janganlah kita melakukan sesuatu yang menarik perhatian orang lain. Kalau bisa dipercepat jalannya ketika ada laki-laki yang kita lewati, jangan dilama-lamain jalannya. Kemudian juga ketika kita melewati laki-laki, janganlah kita menggunakan wangian, tidak itu nantinya ketika tercium baginya, maka itu akan terhitung ataupun dianggap orang tersebut sudah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Itu ya. Artinya masih bisa bebas. Tapi jagalah koridor tadi, jangan sampai kita ya melakukan dosa dengan laki-laki tersebut. Begitu ya Bu ya. Allah. Yang lain itu ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Baik Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya apa yang kita sampaikan untuk diri kamu pribadi dan kita semua. Dan kita selalu berdoa Ibu, mudah-mudahan hadirnya Ibu dan kita semua di rumah Allah ini Allah istiqomahkan, kemudian juga diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena sayang rasanya ilmu yang sudah kita dapatkan kemudian hanya berupa tulisan, berupa ingatan, tapi tidak pernah kita aplikasikan dalam hidup kita. Dan ilmu itu tidak akan termasuk ilmu yang bermanfaat. Sedangkan kita berdoa kepada Allah ya, supaya ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa